Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Cisco Switches and Routers. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Cisco Switches, pengantar switch LAN Cisco. 2. Kecepatan dan metode forwarding switch, cara kerja metode forwarding dan pengaturan port pada switch layer 2. 3. Proses booting switch, cara switch LAN Cisco melakukan proses booting. 4. Cisco Routers, pengenalan router bisnis kecil Cisco. 5. Proses booting router, cara router Cisco melakukan proses booting. Jaringan rumah dan bisnis kecil umumnya hanya membutuhkan satu atau dua perangkat jaringan, seperti router nirkabel. Namun, jaringan bisnis yang lebih besar memerlukan perangkat tambahan seperti switch dan router untuk menangani lebih banyak pengguna dan data. Switch LAN menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, LAN. Router menghubungkan beberapa jaringan dan digunakan dalam lingkungan WAN. Perangkat tambahan seperti access point memungkinkan koneksi nirkabel, sedangkan firewall meningkatkan keamanan jaringan. Saat jaringan berkembang dan port pada router tidak cukup, switch LAN diperlukan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat. Faktor utama dalam memilih switch meliputi jenis port. Switch dapat memiliki port twisted pair, tembaga, atau fiber optik untuk koneksi jarak jauh. Kecepatan. Switch memiliki port dengan kecepatan 10-100 Mbps atau gigabit Ethernet 1000 Mbps. Kemampuan perluasan, switch bisa memiliki konfigurasi tetap atau modular untuk menambah port sesuai kebutuhan. Kemudahan manajemen, switch dapat dikelola melalui sistem operasi Cisco untuk konfigurasi, keamanan, dan pemantauan kinerja. Cisco Catalyst 9300 cocok untuk jaringan kecil hingga menengah, dengan 24 port 1 Gbps dan fitur Power over Ethernet atau PoE untuk menyuplai daya ke perangkat tertentu. Switch ini juga memiliki port uplink modular 40 Gbps, lampu indikator, serta port manajemen. Switch Cisco menggunakan tabel MAC untuk menentukan port tujuan dalam meneruskan frame. Terdapat dua metode forwarding frame. 1. Store and forward switching. Menerima seluruh frame sebelum meneruskannya. Menghitung ciklik redundancy check, CRC, untuk mendeteksi kesalahan. Jika frame valid, diteruskan ke port tujuan. Jika tidak, frame dibuang. Digunakan untuk jaringan yang membutuhkan quality of service, QoS, seperti VoIP. 2. Cut-through switching. Meneruskan frame segera setelah membaca alamat MAC tujuan. Tidak melakukan pengecekan kesalahan, sehingga lebih cepat tetapi berisiko meneruskan frame yang rusak. Metode cut-through switching memiliki dua varian. 1. Fast forward switching. Meneruskan paket segera setelah membaca alamat tujuan, dengan latensi terendah tetapi risiko kesalahan lebih tinggi. 2. Fragment free switching. Menyimpan 64 byte pertama sebelum meneruskan frame untuk mendeteksi kesalahan awal, menjadi kompromi antara store and forward dan fast forward. Beberapa switch dapat beralih antara cut-through dan store and forward berdasarkan tingkat kesalahan jaringan. Switch dapat menyimpan frame sebelum meneruskannya, terutama jika terjadi kemacetan jaringan. 2. Metode buffering. 1. Port-based memory. Frame disimpan dalam antrean sesuai port masuk dan keluar. Frame harus menunggu antrean meskipun ada port lain yang kosong. 2. Shared memory. Semua frame masuk ke buffer umum yang dapat digunakan oleh semua port. Memungkinkan fleksibilitas lebih tinggi dan mengurangi kehilangan data pada jaringan asymmetric switching. Misalnya, server 10 Gbps ke switch 1 Gbps. Switch memiliki dua pengaturan utama. 1. Full duplex. Bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. 2. Half duplex. Hanya bisa mengirim atau menerima data dalam satu waktu. Fitur Auto Negotiation memungkinkan perangkat memilih kecepatan dan mode duplex terbaik. Namun, duplex mismatch dapat menyebabkan masalah kinerja jika satu perangkat menggunakan full duplex sementara yang lain half duplex. Dulu, jenis kabel, crossover atau straight through, harus disesuaikan dengan perangkat yang dihubungkan. AutoMDix memungkinkan switch secara otomatis mendeteksi dan menyesuaikan tipe kabel yang digunakan, menghilangkan kebutuhan untuk memilih kabel secara manual. Cisco switch siap digunakan dalam jaringan LAN segera setelah dinyalakan, tetapi tidak memiliki pengaturan keamanan default. Langkah dasar untuk menyalakan switch. 1. Memeriksa komponen, pastikan semua komponen tersedia, seperti kabel konsol, kabel daya, kabel Ethernet, dan dokumentasi switch. 2. Menyambungkan kabel, hubungkan PC ke switch menggunakan kabel konsol dan mulai sesi terminal. Sambungkan kabel daya ke sumber listrik yang terhubung ke ground. 3.
Menyalakan switch, beberapa model Cisco switch tidak memiliki tombol daya, jadi cukup colokkan kabel daya untuk menyalakannya. Saat switch dinyalakan, power on self-test atau POS dilakukan untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Jika SIST LED berkedip hijau secara cepat, switch telah lulus POS. Jika LED SIST berwarna kuning, berarti POS gagal, dan switch perlu diperbaiki. Ketika switch dinyalakan, dua file utama dimuat ke dalam RAM. 1. IOS image file berisi sistem operasi switch yang disimpan di flash memory. 2. Startup configuration file berisi konfigurasi awal switch yang disimpan di NVRAM dan digunakan untuk membuat running configuration file di RAM saat switch berjalan. Setiap perubahan pada running config harus disimpan ke NVRAM agar tetap ada setelah switch dimatikan atau restart. Router Cisco, seperti komputer lainnya, memerlukan beberapa komponen utama seperti sistem operasi, OS, mengontrol fungsi routing dan switching. Cisco menggunakan IOS, Internet World Operating System, pada sebagian besar perangkatnya. CPU atau Central Processing Unit menjalankan perintah OS, termasuk inisialisasi sistem, routing, dan switching. RAM atau Random Access Memory menyimpan data sementara dan konfigurasi yang berjalan. ROM atau Read Only Memory berisi instruksi awal untuk memulai router dan memuat IOS. NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory, menyimpan konfigurasi awal router agar tidak hilang saat perangkat dimatikan. Setiap router Cisco memiliki komponen perangkat keras dasar yang serupa. Contohnya, Cisco 4321 Integrated Services Router, ISR, memiliki port konsol, 2 port untuk konfigurasi awal dan akses CLI, RJ45 dan USB Type-B. 2 antarmuka LAN, 2 port Gigabit Ethernet, G000 dan G001. Dengan opsi koneksi RJ45 atau SFP, fiber optik, pada G000. Network Interface Modules, NIMs, 2 slot ekspansi untuk modul tambahan seperti DSL, port switch, serial, atau nirkabel. Port USB digunakan untuk transfer file. Port manajemen untuk akses manajemen jarak jauh, jika antarmuka Gigabit Ethernet tidak tersedia. Port AUX, auxiliary, dulu digunakan untuk modem dial-up, tetapi jarang dipakai di jaringan modern. Sebelum menginstal perangkat, baca panduan Quick Start untuk informasi keselamatan dan prosedur pemasangan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal router Cisco seri 4000. 1. Pasang router dengan aman di rak. 2. Lakukan grounding pada perangkat. 3. Hubungkan kabel daya ke sumber listrik. 4. Hubungkan kabel konsol ke laptop dan konfigurasi terminal emulasi untuk akses CLI. 5. Nyalakan router. 6. Amati pesan startup di layar laptop saat router melakukan booting. Seperti switch Cisco, terdapat beberapa cara untuk mengakses command line interface, CLI, pada router. Port konsol, koneksi langsung menggunakan kabel serial atau USB, untuk out-of-band management. SSH, Secure Shell, akses jarak jauh ke CLI melalui jaringan aktif yang memiliki IP address. Port AUX, auxiliary, dulu digunakan untuk remote management melalui modem dial-up, tetapi jarang dipakai saat ini. Let's walk through the router boot up process. As you can see, I have a console connection using TeraTerm to a Cisco router. There are 3 major phases. In the first phase, the router runs the Power on Self-Test or POST program. Located in read-only memory, or ROM, the Power on Self-Test checks for errors in the hardware, like the CPU, the DRAM, and also the NVRAM. After the system posts, the router then runs the Bootstrap program. The Bootstrap program is also located in ROM. This is the end of the first phase. The purpose of the Bootstrap program is to locate and load the Cisco iOS software. The iOS is Cisco's operating system for the router. The Cisco iOS is located, by default, in flash memory. If the iOS image file is not found in flash memory and then loaded into RAM, then the router will look to a TFTP server on the network to see if it can find another iOS image. After the iOS is completely loaded, the router then loads the configuration file, known as the startup config file. This file contains all of the configured settings for the router, such as the host name and interface IP addresses.
The configuration file is located in non-volatile RAM, or NVRAM, in the router. If the router cannot find the startup configuration file in NVRAM memory, it will also look to a TFTP server on the network to see if it can find a configuration file. If a configuration file is not located on a TFTP server either, then the router will enter setup mode, which is a configuration wizard meant for initial setup. Let's watch the process in action. I'll go back to my TeraTerm console connection and press return. You can see that I now have a console connection to the router. I'll type enable to get to privileged user mode and then type reload. This will reboot the router and we can watch the boot up process in action. I'll hit enter and proceed with reload. I'll hit enter to confirm. Alright, and you can see the system has found the bootstrap. The system has rebooted System Bootstrap version 15. You can see it right there. So the system has performed the post already and now found the bootstrap. It's located the memory. You can see there's 512 megabytes of memory on board. There's a DIMM slot that doesn't have any expanded memory in it. You can see that the system has found the ROM-on, or ROM monitor mode, a recovery subset IOS that's located in ROM memory in the event that an IOS is not found. You can see that the Bootstrap program has now found the iOS image file and is decompressing the iOS image. You can tell this from the presence of the hash characters. It's finishing the boot up process. It now recognizes that we are running the Cisco iOS software version 15.2, sub-release 3. At the bottom here you can see that the memory, the flash memory on the router has been recognized, and now the configuration is being loaded. Now with this router I've configured one interface, and that is the Gigabit 00 interface. So if we look here, I'll scroll up slightly, you can see that the interface Gigabit Ethernet 00 has changed its state to up. That's because I've configured it. So we know at this point that the configuration has been loaded, and that's what we see from the output from the router here. At the end now, the router is finished booting, and I can press enter. I'm met with the command prompt. Kesimpulan untuk materi hari ini. Switch menghubungkan perangkat dalam jaringan yang sama, sedangkan router menghubungkan beberapa jaringan. Pemilihan switch bergantung pada jumlah dan jenis port yang dibutuhkan. Switch berbiaya rendah hanya mendukung port Twisted Pair tembaga, sedangkan switch lebih mahal dapat memiliki koneksi serat optik untuk jarak jauh. Kecepatan NIC Ethernet bisa 10.100 atau 10.100.1000 Mbps, dengan kecepatan tertinggi ditentukan oleh bandwidth umum tertinggi antara NIC perangkat dan port switch. Switch tersedia dalam konfigurasi fisik tetap, fixed, atau modular. Switch terkelola, managed switch, dengan Cisco IOS memungkinkan kontrol individual pada port atau seluruh switch. Cisco Catalyst 2960 series cocok untuk jaringan kecil dan menengah. Metode penerusan data pada switch. Store and forward, memeriksa seluruh frame sebelum meneruskannya. Cut-through, mengirim frame segera setelah alamat tujuan terbaca, dengan dua varian. 1. Fast forward, mengirim secepat mungkin. 2. Fragment free, memeriksa 64 byte pertama sebelum meneruskan. Buffering memori terdiri dari port-based memory dan shared memory. Duplex jaringan. Full duplex, transmisi simultan dua arah. Half duplex, transmisi satu arah bergantian. Auto negotiation, perangkat secara otomatis menetapkan kecepatan dan modus duplex terbaik. Auto mdix, switch mendeteksi jenis kabel secara otomatis dan menyesuaikan konfigurasi port. Proses booting switch. Cisco switches langsung beroperasi di LAN setelah dinyalakan, tetapi harus dikonfigurasi pengaturan keamanan dasar terlebih dahulu. Langkah-langkah menyalakan switch. 1. Periksa komponen. 2. Sambungkan kabel ke switch. 3. Nyalakan switch. Saat menyala, switch melakukan power on self-test, POST. Jika gagal, LED SYST akan berwarna kuning.
Metode konfigurasi dan pemantauan switch. Out-of-band management, menggunakan koneksi langsung ke port konsol. In-band management, konfigurasi melalui jaringan aktif. Cisco device memuat dua file utama ke RAM saat booting. IOS image file, disimpan di flash memory. Startup configuration file, disimpan di NVRAM. Cisco routers. Router memiliki komponen utama, OS, CPU, RAM, ROM, dan NVRAM. Setiap router memiliki port konsol, port LAN, slot ekspansi, dan slot penyimpanan tambahan, compact flash, USB. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.